Hari itu, Irwan dan istrinya, Lestari, tampak bahagia. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa visa umroh mereka disetujui. Irwan memandangi tiket pesawat dan brosur perjalanan dengan senyum lebar. Ini adalah impian lama mereka, menginjakan kaki di tanah suci, berdoa di depan Ka'bah, dan membersihkan diri dari dosa. Namun, di rumah kecil di kampung sebelah, Bu Marni, ibu Irwan, terbaring lemah. Tubuhnya menggigil dan napasnya tersengal-sengal. Sejak beberapa hari terakhir, ia tak nafsu makan, pusing, sesak, dan nyeri dada terus menghampiri. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah penyakit itu, melainkan kenyataan bahwa anak sematawayangnya tak kunjung datang menjenguk. Sore harinya, Bu Marni memberanikan diri menelpon Irwan. "Irwan, ibu nggak enak badan, Nak. Bisa kesini sebentar?" katanya lirih. Irwan menahan napas. Ia melihat koper di sampingnya dan melirik Lestari yang sedang sibuk memilih mukena baru. Irwan kembali sibuk. Hari-harinya dipenuhi belanja keperluan umroh, mengurus koper, dan mengikuti manasik. Lestari begitu bersemangat, seolah-olah ini perjalanan wisata yang penuh kenikmatan. Di tengah semua kesibukan itu, Irwan lupa bahwa ibunya tak pernah lagi menghubunginya sejak telepon terakhir. Namun pada suatu pagi, ia menerima pesan dari Pak RW di kampung. "Irwan, ibumu masuk klinik. Tadi pingsan di rumah. Sekarang dirawat di ruang perawatan sederhana. Kondisinya lemah." Irwan terhenyak. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Lestari buru-buru berkata, "Mas, kita nggak bisa ke sana sekarang. Visa sudah keluar, koper hampir siap. Lagi pula, Bu Marni cuma pingsan kan? Pasti bisa pulih." "Tapi itu ibu saya, Tar." "Iya, tapi kita ini mau ke Tanah Suci. Bukannya justru lebih baik mendoakan ibu di sana?" jawab Lestari. Irwan terdiam. Hatinya bimbang. Ia memilih untuk membalas pesan Pak RW dengan singkat. "Mohon doanya ya, Pak. Saya akan umroh. Titip ibu dulu." Hari berganti. Klinik mengabari bahwa kondisi Bu Marni belum membaik. Tapi Irwan sudah terlalu larut dalam persiapan keberangkatan. Ia berusaha menghibur diri. "Nanti setelah pulang umroh, aku akan jaga ibu baik-baik." Ia tidak tahu bahwa takdir telah menunggu di depan mata. Dan ketika hati terlalu keras, maka pelajaran sering datang lewat jalan yang menyakitkan. Hari keberangkatan tiba. Irwan dan Lestari mengenakan pakaian ihram. Di Bandara Soekarno-Hatta, mereka tampak bahagia berfoto. Mengunggah status, "Bismillah menuju Tanah Suci, mohon doanya." Di sela antrean imigrasi, HP Irwan bergetar. Sebuah pesan dari Pak RW masuk. "Irwan, tolong segera telepon. Ibumu kritis." Jantung Irwan berdetak cepat. Ia hendak menghubungi balik, tapi Lestari menahan tangan Irwan. "Jangan sekarang, Mas. Kita sudah antre. Nanti malah mentalmu terganggu. Fokus aja. Kita niat ibadah." Irwan menunduk. Ia mencoba menguatkan hati dan memilih diam. Pesawat pun lepas landas. Di atas ketinggian, Irwan memejamkan mata, tapi bayangan wajah ibunya terus menghantuinya. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, jaga ibu. Aku niat ibadah karenamu." Sesampainya di Madinah, rombongan langsung menuju Masjid Nabawi. Suasana haru dan sakral memenuhi hati Irwan. Namun di tengah zikirnya, ia kembali gelisah. Malam itu, ia bermimpi melihat ibunya mengenakan pakaian putih, berdiri di padang luas, tersenyum kepadanya. "Mas, ibu pamit ya." Irwan terbangun dalam peluh dingin. Lestari tidur di sampingnya, tak menyadari bahwa air mata Irwan mulai menetes. Pagi harinya, setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, Irwan memberanikan diri membuka ponsel. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab muncul. Dengan jantung berdegup, ia membuka satu pesan dari Pak RW. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Marni wafat semalam.
jam 1 dini hari. Sudah kami makamkan pagi ini. Mohon maaf bila kami mendahului. Irwan gemetar. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Ia duduk terpaku di halaman masjid. Dunia terasa runtuh. "Bu, ibu pergi," ucapnya lirih. Lestari menghampirinya. "Mas, kenapa?" Irwan tak menjawab. Air matanya jatuh. Tiba-tiba semua doa, semua rencana, semua niat ibadah seolah kehilangan makna. Ia tak sempat memeluk ibunya, tak sempat meminta maaf. Ia bahkan tak hadir di makamnya. Di tanah suci, ia menangis sejadi-jadinya. Jemaah lain menyangka ia sedang khusyuk, tapi sesungguhnya Irwan sedang menanggung perih penyesalan yang dalam. Sesampainya di Mekah, Irwan melaksanakan tawaf dengan tubuh gemetar. Ia menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Ribuan orang berputar bersama, tapi hatinya sepi. Ia merasa seperti anak durhaka yang datang beribadah tanpa restu ibunya. "Ibu, maafkan aku," bisiknya sambil menengadah di multazam. Irwan sujud dalam tangis. Ia berdoa agar Allah mengampuni dosanya. Ia tak menyangka bahwa ibunya akan pergi secepat itu. Ia pikir umroh bisa menjadi hadiah, tapi ternyata waktu tidak pernah bisa ditunda. Malam harinya, Irwan kembali bermimpi. Ia melihat Bu Marni duduk di taman yang indah, tersenyum lembut padanya. "Mas Irwan, ibu maafin kamu nak, tapi jangan ulangi ini ke anakmu nanti." Irwan terbangun dengan tubuh bergetar. Di sisinya, Lestari menangis pelan. Ia mendengar doa Irwan semalam dan merasakan sesal yang sama. Sekembalinya ke tanah air, Irwan tidak lagi penuh senyum seperti saat pergi. Ia langsing menuju makam Bu Marni. Tanpa berkata sepatah pun, ia duduk dan menangis. "Ibu, aku pulang, tapi gak ada pelukanmu, gak ada senyummu. Aku terlambat, Bu." Hari-hari berikutnya Irwan banyak berubah. Ia sering ke masjid, membantu tetangga, dan mengunjungi panti jompo. Ia selalu berkata kepada orang-orang, "Jangan menunda berbakti. Umroh dan haji bisa ditunda, tapi orang tua takkan selalu ada." Lestari pun mulai memakai jilbab syar'i dan berubah menjadi istri yang lebih lembut. Mereka berdua sadar, ibadah sejati bukan hanya pergi ke tanah suci, tapi juga mencintai dan merawat orang tua saat mereka masih hidup. Dan hingga akhir hayatnya nanti, Irwan selalu membawa satu doa di setiap sujudnya. "Ya Allah, lapangkanlah kubur ibu. Jadikan rinduku sebagai pahala untuknya. Dan jangan izinkan aku mengulang kesalahan yang sama."